Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Kita mencapai studi kita, kitab pertama Samuel pasal 20 dan pasal 21. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Dr. Osama Atef, selamat datang. Selamat datang. Dr. Moheb Nasif, selamat datang. Selamat datang. Kami juga menyambut para hadirin yang kami kasihi, kami senang bersama Anda semua di studio. Dr. Moheb, mohon beri kami gambaran tentang pasal ke-20, peristiwa di mana Saul mengejar Daud. Saul masih melacak Daud dan mencoba membunuhnya dengan segala cara. Dan Daud melarikan diri dari Saul. Orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Dia pergi ke Samuel, ke Nayot di Rama, dan kemudian dia menemukan belas kasih dari Samuel yang dia anggap sebagai ayah spiritualnya yang mendorongnya dan beri nasihat. Dia merasa nyaman dengannya dan dia bisa menceritakan semua masalahnya kepada Samuel. Dia meninggalkan Samuel dan pergi ke Yonatan temannya, mengeluh tentang Saul dan apa yang telah dilakukan Saul kepadanya. Apa yang saya lakukan sehingga membuat ayahmu ingin bunuh saya? Dia seolah selangkah lagi antara saya dan kematian. Saya berdiri di sampingnya, menghormatinya, melayaninya dengan sepenuh hati, menyelesaikan masalahnya dan berperang. Apapun yang ia minta, saya lakukan dengan sepenuh hati. Aku tidak melakukan kesalahan apapun padanya. Mengapa dia mengambil sikap agresif terhadap saya? Bahkan dia terluka karena Saul membalasnya dengan kejahatan, bukan kebaikan. Dia menganiaya dan membuatnya sedih, sementara dia mengasihinya, mentaatinya, menghormatinya, dan menghargainya. Saya melihat ini sebagai gambaran bagi Tuhan Yesus Kristus, yang juga mengatakan orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Tentunya ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Ya, tentu dalam Mazmur 69, mereka membenciku tanpa alasan. Dan dalam Mazmur 109, dia berkata, mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian, ganti kasihku. Saudara Osama, persahabatan antara Yonatan dan Daud masih ada. Dia memperlakukannya di pasal-pasal sebelumnya dengan semangat hormat yang Anda ceritakan kepada kami. Saya ingin Anda memberi kami beberapa fitur lain dari persahabatan antara Yonatan dan juga Daud. Kita bicara di episode sebelumnya tentang persahabatan yang memiliki pilihan, memberi, dan kesetiaan. Sebenarnya dalam peristiwa di hadapan kita tentang Daud dan Yonatan, ada 3 hal yang sangat penting yang bisa kita lihat agar persahabatan kuat dan tetap bertahan, yakni kasih, kesetiaan, dan rendah hati. Pasal ini mengungkapkan kepada kita kasih Yonatan kepada Daud dan kasih Daud kepada Yonatan. Mereka saling mencium. Yonatan membuat Daud bersumpah demi kasihnya kepadanya. Dalam ayat 17 dari pasal 20 di sana dikatakan, dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kasih yang mereka tunjukkan ini hebat, dan kita juga melihat kesetiaan dan kejujuran Yonatan. Dia tidak tahu bahwa Saul bersikeras untuk membunuh Daud. Tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa aku akan memberitahu engkau, bahkan jika dengan memberitahu engkau, aku tidak akan menjadi raja. Engkau akan jadi raja. Aku akan melawan ayahku. Dan aku akan melawan ayahku, bermusuhan dengannya. Tapi aku akan tetap setia padamu.
Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, jangan berbohong satu sama lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak hanya penting bahwa hubungan saya dengan teman saya mencakup kejujuran tanpa kebohongan, tapi hubungan saya dengan semua orang memiliki sebuah kesetiaan. Terakhir tentang kerendahan hatian, betapa menakjubkannya itu. Dan ketika ada hubungan antara dua orang, jika satu orang bertindak arogan dengan yang lain, maka hubungan itu tidak berlanjut. Tapi kita melihat kerendahan hatian Daud di hadapan Yonatan. Dia membungkuk 3 kali jika Anda membaca ayat 41 dari pasal 20. Budak itu pulang, yakni budak Yonatan. Lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman. Dan kita juga melihat kerendahan hati Yonatan di hadapan Daud ketika dia mengatakan kepadanya, "Aku berada di sampingmu." Seringkali masing-masing dari kita ingin didahulukan. Tapi dalam sebuah persahabatan ketika ada kerendahan hatian, saya tidak masalah untuk menjadi yang kedua. Betapa hebatnya hubungan ini ditandai dengan kasih, kesetiaan, dan kerendahan hatian. Kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati. Jika Anda mengizinkan, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah istirahat, tetapi jika Anda memiliki pertanyaan ataupun komentar, tuliskan dan kirimkan ke alamat yang akan tampil saat rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Bagaimana saya bisa memilih teman sejati? Apakah ada kriteria tetap untuk ini? Bagaimana saya bisa memilih teman melihat dari persahabatan antara Yonatan dan Daud? Menurut firman Tuhan, sahabat sejati adalah seseorang yang merupakan sumber berkat dan persahabatannya sumber dorongan dan kenyamanan. Misalnya dalam Amsal dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dan dalam 1 Korintus 15 dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya seorang pendamping, Daud berkata, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Tidak ada keraguan bahwa berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Harus ada semacam pemahaman di antara keduanya. Pemahaman ini pertama-tama adalah pemahaman spiritual. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Apa kesepakatan antara seorang Kristen dengan non-Kristen? Berbagi apa? Persekutuan apa? Bagaimana kita bisa berjalan bersama dan gaya hidup kita berbeda? Jadi jika saya seorang yang beriman, teman saya termasuk dalam lingkaran iman, keluarga Tuhan. Pemahaman intelektual. Kita berdua harus berpikir dengan cara yang sama dan tidak dengan cara yang berbeda, atau kita tidak akan bisa tumbuh bersama. Kita tidak akan bisa beradaptasi dan hidup dengan satu sama lain jika ini adalah cara berpikir, dan ini tentu saja berbeda dengan satu orang dengan orang lainnya. Jadi tergantung bagaimana mereka dibesarkan, budayanya, kepribadiannya, ambisi mereka dalam hidup, dan cara berpikir mereka. Jika orang itu berpikir seperti yang saya lakukan, kita berdua bisa pergi bersama, kita bisa melanjutkan perjalanan bersama. Pemahaman sosial. Juga seharusnya tidak ada celah yang sangat besar antara keduanya. Dan jika orang itu adalah sahabat, teman seumur hidup, pendamping, tidak mungkin ada kesenjangan sosial yang besar. Jika ini adalah hal sederhana, mereka dapat mengatasinya dan hal ini tidak akan mempengaruhi mereka sama sekali. Perbedaan usia juga, aku tidak bisa memiliki sahabat dengan perbedaan usia yang jauh di antara kita. Kasus ini tidak mungkin. Masalah dia berbeda dari masalah saya. Minatnya berbeda dengan minat saya. Kita tidak bisa berjalan bersama jika ada perbedaan usia yang jauh. Juga ketika kita berurusan dengan lawan jenis, kita harus bertindak dengan cara yang murni. Tapi untuk memiliki sahabat yang setia dan dekat dengan saya, kepada siapa saya menceritakan semua rahasia, masalah dan masalah saya. Mereka harus dari jenis kelamin yang sama. Saudara Osama, kita masih berbicara tentang persahabatan antara Yonatan dan Daud.
Jadi dari apa yang dikatakan, kita memahami bahwa itu adalah persahabatan yang sangat setia, mengakar dan keduanya dekat satu dengan yang lain. Tapi apakah persahabatan antara Yonatan dan Daud ini dan yang satu mengikuti yang lain tetap ada sampai akhir? Yang benar adalah kesetiaan tetap ada dan kesetiaan tetap sampai akhir. Tetapi mengenai yang satu mengikuti yang lain, ini tidak bertahan sampai pada akhir. Dan saya pikir Yonatan kehilangan kesempatan seumur hidup ketika dia terjebak dengan Daud saat dikejar. Itulah sebabnya ketika kita melihat Daud dimuliakan, kita melihat Yonatan keluar. Saat harus memilih, alih-alih memilih untuk dikejar bersama-sama Daud, Yonatan memilih pulang ke rumahnya kepada Saul. Kita lihat satu mengikuti yang lain dengan hati terbagi. Dan akhir hidup Yonatan sangatlah tragis. Kita lihat dicatat di akhir 1 Samuel. Dia dibunuh bersama Saul, kalau saja dia mengikuti Daud sepenuhnya. Terkadang kita sebagai orang percaya saat mengikuti Tuhan, tidak ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan betapa besar kerugian bagi setiap orang Kristen yang dapat berpegang teguh kepada Tuhan, tapi sebaliknya meninggalkan kasih pertamanya dan tidak memberikan tempat pertama pada Tuhan. Mengenai hal berikut dalam Lukas di pasal 9, salah satu dari mereka yang Tuhan ajak bicara dan mengundang mereka untuk mengikutinya, berkata, "Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Betapa bahayanya ini. Sama seperti Yonatan yang terjebak dengan orang-orang di rumahnya. Tuhan berkata kepada orang ini, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Maka ia meninggalkan Daud dan kembali kepada Saul lagi. Tepat, kita melihat bencana dahsyat yang menimpa Petrus ketika ia mengikuti Tuhan dari jauh. Itu pada akhirnya menyebabkan kejatuhan yang mengerikan. Benar. Tuhan ingin kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Bahkan jika kita terkena bahaya. Ya, kita bisa terkena bahaya dan bahkan kita mengalami kerugian. Benar. Untuk mengikut selalu ada harga yang dibayar. Dan faktanya sulit bagi Yonatan untuk menghalangi penolakan, menanggung kesulitan, dan lebih memilih kenyamanan dan kesejahteraan di istana. Daud sangat mengasihi Yonatan lebih dari ini dan dia merasa bahwa kasih dan kesetiaan akan membuatnya tetap melekat padanya. Ketika merasa berpisah di samping tumpukan batu, mereka menangisi satu sama lain. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Jelaslah bahwa Daud mengasihi Yonatan. Lebih dari Yonatan mengasihi Daud. Dan bahwa Yonatan memang meninggalkan kasih pertama dan tidak bisa bertahan bersamanya sampai akhir. Apa yang paling menyakitkan bagi Daud bukan hanya karena dia pergi, tetapi juga karena dia kembali ke rumah musuhnya Saul. Ini adalah gambaran seorang Kristen yang mengasihi dunia yang menyalibkan Kristus. Ini benar-benar menyakiti perasaan Tuhan ketika dia merasa bahwa seorang percaya menempelkan dirinya pada sistem dunia yang rusak, yang membenci Kristus dan yang menyalibkan Kristus. Pasal 21, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelech, imam itu. Dengan gemetar Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelech, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku. Hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir. Sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu karena tidak ada roti di sana, kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Doeg, seorang Edom pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelech,
Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang, sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin. Itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu. Berikanlah kepadaku. Saya akan berhenti di 3 ekspresi, Saudara Moheb. Ekspresi pertama, kenapa engkau sendirian? Meskipun dia memiliki seorang anak laki-laki bersamanya dan pergi Dan dalam semua orang kelompok. Daud benar-benar bersama dia. Ya. Hal kedua, apa yang dimaksud dengan roti sajian? Ungkapan ini aneh bagi kami. Kami ingin mengetahuinya. Hal ketiga, ketika dia memberinya roti sajian, bukankah itu dianggap melanggar hukum? Kata sendirian berarti dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Saul dari rombongan kerajaan Saul. Tetapi 400 orang Daud mengikuti kemanapun dia pergi. Tapi lihat di sini awal kekacauan setelah dia trauma karena Yonatan meninggalkannya. Saya ingin merujuk pada kemungkinan ketidakseimbangan setelah goncangan psikologis. Dia mengambil 2 cara yang berbeda, dan dalam kedua kasus itu salah. Dia tidak berkonsultasi dengan Tuhan, meskipun kita akan melihat bahwa Daud adalah orang yang selalu meminta kepada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa setelah dia merasa bahwa Yonatan menyerah kepadanya, dia pergi ke Amalek. Putra Imam Atihub dan berbohong kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa Saul mengirim saya, dan itu mendesak, dan masalah ini rahasia dan saya tidak akan bisa menceritakan semua rahasia, dan tidak satupun dari ini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia berbohong dan mengarang cerita tanpa asal. Ini tentang ide pertama. Ide kedua, Dia pergi sendiri tanpa rombongan raja. Tapi dia Dia memiliki memiliki anak buahnya sendiri. Tentu. tentu. Benar. Ide kedua, roti sajian. Mereka biasa meletakkan 12 roti di atas meja roti sajian di tempat kudus dari Sabtu sampai Sabtu. Dari Sabtu sampai Sabtu. Tempat suci yang Anda maksud adalah tempat di dalam tenda pertemuan itu. Tepatnya pelataran Ruang luar, kudus. kemudian tempat suci. Lalu tabir tempat suci, dan di dalam ruang maha kudus tempat tabut itu berada. Dan begitulah Dan tabernakel inilah tepatnya dibuat. struktur tabernakel. Tempat suci memiliki mezbah dupa di tengahnya, dan di sampingnya ada kandil emas dengan 7 pelita emas dan meja roti hadirat. Di atas meja roti hadirat mereka meletakkan 12 roti, 6 kali 6 dari Sabtu sampai Sabtu. Sabtu datang dan roti baru diletakkan pada hari Sabtu, dan roti suci yang dipersembahkan di hadapan Tuhan ini tidak dapat dimakan oleh siapapun kecuali para imam. Tetapi di sini, karena Daud sedang terburu-buru dengan anak buahnya lapar, dan dia adalah orang yang diurapi Tuhan di hadapan Tuhan. Dia pergi ke imam, dan imam tahu bahwa dia adalah menantu raja dan bahwa dia adalah orang yang paling penting di kerajaan. Jadi dia memperlakukannya dengan sangat hormat dan mempercayai kebohongan yang dia katakan. Anda tidak mempunyai roti? Dia minta roti dan pedang. Dia menjawab, saya hanya memiliki roti hadirat. Tetapi jika pria yang menemani Anda murni, Anda bisa memakannya. Jadi bukankah ini dianggap melanggar hukum karena ini hanya untuk para imam? Tepat, sejujurnya dia memang melanggar teks hukum, tetapi dia tidak melanggar semangat hukum. Hal yang sama terjadi pada zaman Tuhan Yesus ketika orang-orang Farisi menantang dia karena dia membuat mujizat pada hari Sabat. Dan bahwa dia tidak seharusnya melakukan mujizat ini pada hari Sabat. Dan bahwa para murid sedang memetik gandum pada hari Sabat. Tuhan menjawab dan mengangkat kejadian ini. Apakah kamu tidak membaca? Apa yang dilakukan Daud, bagaimana ia masuk dalam rumah Allah dan mengambil serta memakan roti hadirat yang tidak boleh dimakan oleh siapapun kecuali para imam, dan dia memberitahu mereka bahwa diperbolehkan pada hari Sabat untuk berbuat baik, dan bahwa Sabat dibuat untuk manusia dan bukan buat manusia untuk hari Sabat. Dan bahwa kebutuhan manusia lebih penting daripada tradisi dan ritual hukum. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaan. Saya punya pertanyaan, siapakah Doeg orang Edom itu? Siapakah Doeg orang Edom itu yang dikatakan pengawas atas gembala-gembala Saul? Doeg orang Edom adalah kepala gembala Saul. Dan dari namanya kita tahu bahwa dia berasal dari Edom. Untuk mengetahui lebih banyak tentang dia, kita baca Mazmur pasal 52. Judul Mazmur 52 adalah untuk ketua paduan suara. Maskil Daud ketika Doeg orang Edom datang dan memberitahu pada Saul, Daud telah datang ke rumah Ahimelek. Dari Mazmur ini kita tahu bahwa Doeg adalah orang jahat yang menyembuhkan diri tentang kejahatan. Dia adalah orang yang bicara dengan tipu daya, orang yang menyukai pembicaraan yang sangat merusak. Mazmur ini memiliki aplikasi nubuatan pada Yudas Iskariot. Jadi kita melihat bahwa Doeg adalah simbol untuk Yudas Iskariot. Yudas yang mengkhianati Kristus. Yang mengkhianati Kristus dan Doeg yang mengkhianati atau Daud. mengkhianati persahabatan. Tepat. Benar. Dalam ayat 8 kita membaca bahwa Daud mengatakan bahwa perintah raja sangat mendesak dan terburu-buru. Banyak orang bilang kita bisa melakukan segala sesuatu dengan terburu-buru atau terburu-buru karena kita tidak punya waktu. Apakah urusan Tuhan selalu menuntut kita terburu-buru dan cepat? Dalam Yesaya 28 ada ayat bagus yang mengatakan siapa yang percaya tidak akan gelisah atau menurut asal kata Ibraninya tidak akan terburu-buru. Orang yang bekerja dengan Tuhan adalah orang yang sabar yang mengukur jalan. Segala sesuatu untuk Tuhan ada waktunya. Tergesa-gesa sama sekali tidak cocok dengan seorang rohani yang digerakkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk menjadi tidak gegabah di hadapan Tuhan dan memastikan bahwa Tuhan ingin saya melakukan hal ini. Dan urusan Tuhan selalu berjalan tidak gegabah, Tuhan tidak pernah terburu-buru. Dia yang bekerja dengan Tuhan belajar pelajaran yang sama agar dia tidak berburu dan pergi sembarangan. Dan ketika Musa terburu-buru terlalu dini dan memiliki ide untuk membantu saudara-saudaranya dari beban mereka setelah 40 tahun pertama. Dia meninggalkan istana dan membunuh seorang Mesir dan menguburkannya. Namun ini bukan waktu yang tepat dan ini bukan caranya. Dia ceroboh. Tuhan menempatkan dia selama 40 tahun di Midian, di padang gurun untuk mengajarinya banyak hal yang perlu dia pelajari yang tidak diajarkan oleh sekolah atau institut manapun di Mesir. Dan selama 40 tahun itu tampak seperti waktu yang sia-sia. Tuhan sedang membentuk dia dan mempersiapkan dia. Dan inilah cara Tuhan, putra tunggalnya ia kasihi pun berdiam 30 tahun sebelum ia memulai pelayanannya. Tuhan Yesus baginya segala Yesus kemuliaan. Kristus. Baginya kemuliaan. Dr. Osama, orang yang mengatakan satu hari sebelum Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Tidak membawa pedang, tombak, dan sekarang ia berkata, kepada Ahimelek dalam ayat 8, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa. Dia mencari pedang dan tombak. Sekali lagi, apa yang kita lihat dalam hal ini? Ketika Daud mengambil pedang dan tombak itu, dia tidak mengangkat pedang itu di hadapan umat Allah ataupun di hadapan Raja Saul. Tapi kita tahu bahwa Daud bangkit dan pergi menemui Akhis, Raja Gad. Kesalahan yang besar bukanlah karena Daud mengandalkan pedang dan tombak, tetapi kesalahannya jauh lebih besar dari ini. Dia berbohong kepada Ahimelek dan mengatakan hal-hal yang tidak terjadi. Dan Daud bergabung pergi kepada Akhis tanpa meminta petunjuk daripada Tuhan. Dan dia bertindak pura-pura gila. Semuanya ini menunjukkan sebuah ketidakseimbangan iman dari pahlawan kita. Hal ini tidak perlu mengkhawatirkan kita, sehingga mata kita tetap tertuju pada pendiri dan penyempurna iman kita, yakni Yesus Kristus. Kepadanyalah saja kita harus memperhatikan. Dia tidak berubah. Yesus tidak berubah. Bahkan Daud dengan segala kebesarannya kita melihat dalam beberapa situasi imannya itu goyah. Benar. Izinkan saya beralih dan merangkum episode ini bersama hadirin. Kami ingin tahu bagaimana persahabatan Yonatan terhadap Daud mewakili model persahabatan yang sejati. Persahabatan dicirikan oleh kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati. Tapi apakah persahabatan ini dan yang sejenisnya tetap ada?
Kasih dan kesetiaan tetap ada, tetapi yang satu mengikuti yang lain. Sayangnya tidak, karena Yonatan lebih suka meninggalkan Daud dan tinggal bersama dengan ayahnya. Dan dalam hal ini dia kehilangan nyawanya, dia akan mendapat banyak manfaat jika dia tetap bersama dengan Daud. Benar. Ketika Daud datang ke Ahimelek, dia memberinya roti hadirat. Apa yang dimaksud dengan roti kehadiran? Roti hadirat adalah 12 roti yang diletakkan di atas meja roti hadirat di tempat kudus. Tidak ada yang bisa memakannya kecuali para imam. Jadi ketika Daud memakan roti ini, dia melanggar hukum. Tetapi semangat hukum tidak dipatahkan dan Tuhan sendiri mengutip kejadian ini. Ketika berbicara tentang penyembuhan di hari Sabat, meskipun tidak ada yang seharusnya terjadi di hari Sabat. Jadi kebutuhan manusia lebih penting daripada teks, hukum ritual, dan kebutuhan. Yang lebih penting dari ritual itu sendiri. Ritualnya. Ya, kemudian kami ingin tahu siapakah Doeg itu? Doeg, orang Edom, adalah pengawas gembala Saul. Dan kita tahu bahwa dia adalah orang jahat dan berbicara dengan tipu daya. Kita tahu bahwa dia adalah simbol bagi Yudas Iskariot ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus. Benar, Tuhan memberkati Anda. Berapakah nilai mereka? 10 Sempurna? lebih dari 10. Baik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan studi ini di episode selanjutnya. أيقظني للصلوات عقلني يا ربي واحميني من الذات وكن ينبوع حبي وكن ينبوع حبي يا ساكن في علاك يا من له أمري قد قلت لا أنساك من مسك مس عيني من مسك مس عيني هيئني للبركات اسكب سكيب حبك وانسى كل اللي فات هيادي اضعها في يدك هيادي اضعها في يدك لن أطلقك يا يسوع ما لم تباركني ولا هرضى بحالة الجوع فتعالى واشبعني فتعالى واشبعني Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.